hendak kami menyerah kepada Engkau, tapi kami hari ini mau berserah kepada Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau pemilik kehidupan setiap kami. Kami datang sore hari ini bukan karena kami gak ada kerjaan, bukan karena kami gak ada pilihan lain, bukan karena kami gak kemana-mana Tuhan. Tapi hari ini kami memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau datang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hormat kepada Engkau Bapa. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman yang ditabur boleh di hati kami yang paling subur, sehingga firman itu boleh bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan untuk Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore. Ada sukacita? Amin. Ada semangat? Amin. Amin. Coba Bapak Ibu boleh lihat kanan kiri depan belakang. Ada jiwa-jiwa bertambah, amin. Semakin hari semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa di tempat ini. Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Pada sore hari ini saya mau bawa sebuah khotbah tentang ekspektasi dan realita. Boleh dibuka, ditampilkan PowerPoint-nya tentang ekspektasi dan realita ya. Ekspektasi dan realita ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Next slide. Apa itu ekspektasi? Ekspektasi adalah harapan atau keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi atau tercapai di masa depan. Hampir setiap kita, hampir semua orang itu kita pasti punya sebuah ekspektasi dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga kita, mungkin dalam sesuatu hal yang kita inginkan di depan, rencana di depan, kita pasti punya yang namanya ekspektasi. Atau mungkin Bapak Ibu datang ke tempat ini juga punya ekspektasi atau harapan di tempat ini, di gereja ini, bahkan mempunyai ekspektasi mungkin kepada gembala di tempat ini seperti apa ya gitu. Kita punya gambaran dan ekspektasi. Contohnya misalnya ketika kita next slide, misalkan kita masuk ke sebuah restoran ya, terus kita tahu restorannya mahal, terus restorannya bagus, harganya mahal. Terus kita pasti berekspektasi, wah kalau restonya bagus, harganya mahal, berarti makanannya harus enak dong, dinikmati yang kita mau. Tapi mungkin waktu kita makan, kok rasanya beda. Karena saya dan keluarga saya, kita sering jalan-jalan gitu ya. Kadang-kadang kita ke puncak, kita keliling-keliling ke kafe-kafe. Waktu kita datang, kafenya keren nih, bagus, pemandangannya bagus gitu ya. Waktu kita lihat menu makanannya, wih, kayaknya juga enak-enak nih. Tapi begitu makanannya datang, rasanya ternyata nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata beda dari ekspektasi, cuman tempatnya doang yang bagus gitu ya. Kadang-kadang realitanya seperti itu, dan yang timbul mungkin ada rasa sedikit kecewa dari ekspektasi tersebut ya, karena kita berpikir wah tempatnya bagus, mahal, berarti harusnya sesuai. Nah, Yohanes 6 ayat 26, kita mau buka firman Tuhan kita pada sore hari ini. Yohanes 6 ayat 26, boleh di next slide. Yohanes 6 ayat 26 dikatakan seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi di pasal Yohanes 6 ini menceritakan di ayat-ayat sebelumnya, itu menceritakan ketika di mana Yesus membuat sebuah mujizat yang begitu spektakuler, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dikatakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan juga 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul. Itulah mujizat yang besar menurut orang-orang ya. Pada saat itu mereka mungkin kelaparan. Terus ketika Yesus membuat sebuah mujizat yang begitu spektakuler, itulah yang membuat orang-orang itu terkagum-kagum dengan Yesus. Mereka lihat Yesus keren banget, hebat banget. Nah, makanya di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-24,
Orang-orang banyak itu mencari Yesus. Nanti Bapak Ibu boleh baca kisah lengkapnya di Yohanes 6. Ya, di ayat ke-24 mereka banyak di judul perikopnya orang-orang mencari Yesus. Jadi ketika orang-orang banyak itu melihat bahwa Yesus maupun pengikut-pengikutnya tidak ada di situ, mereka naik perahu dan pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Jadi orang banyak itu karena melihat hal yang spektakuler dari yang Yesus lakukan, mereka terkagum-kagum melihat Yesus, sebuah ekspektasi yang besar terhadap Yesus. Waktu mereka melihat kok Yesus nggak ada di sini ya, akhirnya mereka rela pergi. Ya, mereka pergi untuk cari Yesus. Mereka naik perahu pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Dan di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Di ayat yang ke-25 saya bacakan dengan bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan gini di ayat ke-25. Ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus di seberang danau, mereka bertanya, "Bapak Guru, kapan Bapak sampai di sini?" Terus Yesus tahu apa yang menjadi maksud mereka, pertanyaan mereka. Yesus bilang sama mereka, "Sungguh kalian mencari aku, bukan karena kamu melakukan, bukan karena bahasa sehari-harinya gini, kamu benar cari aku, bukan karena kamu cari aku itu sebenarnya karena kamu melihat bukan tanda-tanda mujizat kan, tapi karena kamu udah makan roti itu dan kamu udah kenyang, makanya kamu mencari aku." Jadi sebenarnya Yesus menyindir orang-orang banyak itu. Yesus nyindir mereka. Ternyata Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka. Yesus tahu ketika mereka datang mencari Yesus karena mereka pengen dapat sesuatu hal yang lebih lagi dari Yesus. Karena mereka punya sebuah ekspektasi kepada Yesus. Makanya Yesus tahu motivasi mereka. Makanya Yesus bilang di sini, "Kamu cari aku bukan karena kamu sudah mengerti mujizat yang aku lakukan, tapi karena kamu udah makan roti itu dan kamu kenyang. Makanya kamu berharap lebih dari aku." Itu Yesus tahu motivasi mereka. Yesus menegur setiap mereka ya di ayat ke-26 itu. Yesus tahu apa yang menjadi motivasi mereka. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Hidup kita mungkin banyak ekspektasi. Mungkin saudara menaruh ekspektasi di gereja ini yang tadi saya bilang. Kadang-kadang kita menaruh sebuah ekspektasi, tapi pada realitanya kok kadang-kadang yang kita kerjakan belum terlihat hasilnya. Kerja keras kita masih belum ada hasilnya gitu ya. Kayaknya kita kok masih proses terus, Tuhan, kok masih proses terus. Kapan sih hasilnya, Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan seperti itu, dengan sebuah ekspektasi. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada seorang pria yang ternyata dia menjadi seorang waria. Ketika ditanya dan diwawancara, "Kenapa kamu jadi seorang waria?" Ternyata dahulunya orang tua mereka pengennya punya anak seorang wanita. Tetapi ekspektasi mereka salah, harapan mereka ternyata gak sesuai, kecewa. Yang lahir ternyata malah laki-laki. Makanya anak itu diperlakukan seperti wanita. Bahkan mungkin secara batin ya, ketika ibu itu mengandung ya, ketika ibu itu seorang ibu mengandung, mungkin dia kepengennya anak wanita gitu ya, perempuan, tapi ternyata yang lahir laki-laki. Ternyata dia mengalami sebuah penolakan dari sebuah ekspektasi orang tuanya, yang akhirnya membuat pria itu menjadi waria. Sebuah ekspektasi yang membuat kecewa. Lalu saya juga pernah mengalami gitu ya, ketika kita lagi mau jalan-jalan ke sama-sama keluarga dan juga teman-teman di GBI Gloria. Biasanya kita kalau lagi liburan sering jalan-jalan gitu ya ke puncak. Nah, kita berdoa, kita jalan-jalan, kita berdoa supaya nggak macet, nggak dilindungin gitu ya. Kita berdoa dulu di mobil, kita doa gitu kan. Begitu kita amin, buka mata, tiba-tiba baru masuk tol udah macet luar biasa, padat merayap. Itu nggak sesuai ekspektasi. Padahal kita ekspektasinya jalanan lancar, terus udah gitu nyampe di sana cepet, terus bisa langsung di sana have fun gitu ya. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, seringkali mungkin dengan kehidupan kita juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita sering berekspektasi. Apa artinya ekspektasi dengan harapan itu berbeda seperti apa? Ekspektasi
ekspektasi itu berkata seperti ini, aku harus menang karena aku sudah latihan keras. Kalau nggak menang mungkin kita ngerasa gagal, kecewa, marah. Tapi kalau harapan, kita berkata mungkin aku mau menang. Tetapi kalau apapun yang terjadi hasilnya, aku sudah melakukan yang terbaik. Kita berserah. Itu kalau kita berharap. Kalau ekspektasi biasanya kita tuh pengennya tuh harus tercapai gitu ya. Ini yang seperti yang saya mau, ini yang seperti yang saya inginkan, sebuah ekspektasi. Ya, mungkin ketika kita juga dalam keluarga kita ya, dalam pernikahan, mungkin zaman sebelum kita menikah gitu ya, zaman pacaran pasti hal-hal yang baik yang dikeluarin, bener gak anak-anak muda gitu ya. Biasanya kalau PDKT, wanita itu sering terjebak dengan pria-pria gitu ya. Saya pernah mendengar curhatan dari anak-anak muda yang baru jatuh cinta. Mereka bilang gini, saya kenal sama cowok itu baik kok orangnya, dia baik banget, selalu ngasih perhatian buat saya. Saya cuma ketawa dalam hati, iya, soalnya kamu masih baru PDKT. Gak mungkin pria itu menunjukkan hal-hal yang gak baik sama kamu. Tapi saya cuma, ya gak apa-apa, yang penting berdoa aja sama Tuhan gitu ya. Kadang-kadang anak-anak muda juga seperti itu gitu ya. Dan ketika saya BPN, sebelum kita menikah, saya dan Juven sebelum menikah, saya BPN dengan Bapak Pendeta Hari Sepulur. Dan ketika di BPN, kita ditanya satu hal, ditanya seperti ini, kamu pernah berantem hebat gak? Terus kita berdua jawab pernah. Bagus, kata Pendeta Hari Sepulur. Kenapa katanya? Kalau kamu gak pernah berantem hebat, nanti ketika kamu nikah, kamu kaget. Nanti pasangan kamu marah, kamu baru tahu ternyata itu yang sebenarnya seperti itu. Nah, katanya Pendeta Hari Sepulur itu seperti itu. Jadi waktu pacaran gak apa-apa ada masalah. Kalau memang berantem hebat jangan dibuat-buat, tapi ya kalau memang ada masalah itu malah bagus katanya, supaya kamu bisa ngerti dan mengenal dia. Supaya nanti ketika menikah jangan nanti ekspektasinya waktu pacaran baik terus gitu ya. Tahu-taunya ketika menikah, wah tiba-tiba KDRT gitu ya, tiba-tiba marah banting piring, marah banting alat-alat rumah tangga gitu. Kita kaget gitu ya, ternyata gak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, seringkali manusia tuh banyak dengan ekspektasi ya, seperti firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu. Kita mau mengerti lebih dalam lagi bahwa ketika kita mengiring Tuhan, kita harus melepaskan setiap hak kita atau mungkin ekspektasi kita ketika kita mau mengiring Tuhan. Di Yohanes 6 ayat 25 sampai 36 dikatakan dia adalah roti hidup. Apa sih makna Yesus adalah roti hidup dalam kehidupan setiap kita? Di ayat 26 saya terangkan sekali lagi, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Di ayat yang ke-35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, ekspektasi kita bukan karena kita mau kaya kita ikut Tuhan, karena Tuhan bukan dukun Bapak Ibu. Tapi Yesus Dia mau supaya kita mengerti dengan benar makna dari Yesus adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Roti itu dilambangkan sebagai sebuah makanan yang dapat mengenyangkan. Roti itu dilambangkan sebagai sebuah makanan yang mengenyangkan. Mungkin kalau orang-orang di sana ya, orang-orang di Israel, karena mami saya ke Israel gitu kan, mereka makannya roti gitu, makannya setiap hari roti, kadang sampai bosen, roti, keju gitu ya, yang ada kari-karinya gitu kan. Mungkin kalau orang Indonesia kayaknya nggak nendang gitu katanya makan roti ya. Bilangnya kalau orang sini mungkin makan nasi, atau nggak makan Indomie, karbohidrat, ketemu nasi, ketemu telur gitu, itu baru katanya nendang. Ya, itu baru bisa bikin kenyang katanya. Nah, roti itu digambarkan seperti itu, hal yang mengenyangkan. Ya. Tapi yang maksudnya itu, Yesus itu mengatakan kepada banyak orang bahwa Dia sendirilah yang menjadi roti hidup. Ini berarti bahwa Yesus memberikan sebuah kepuasan yang bukan hanya secara jasmani, melainkan secara rohani, yaitu keseluruhan hidup setiap kita. Dia itu adalah roti hidup itu sendiri yang mengenyangkan kita bukan hanya secara jasmani,
Karena buat Tuhan yang paling penting itu bukan bagaimana mengenyangkan isi perut kita, tapi yang paling penting buat Yesus hari ini bagaimana Dia bisa memuaskan roh kita hari ini. Tapi banyak orang yang gak mengerti, banyak orang yang punya ekspektasi ketika mengikut Tuhan dipuaskan secara jasmani. Seperti orang-orang yang pada Yohanes 6 ini, mereka mencari Yesus karena sebuah motivasi yang lain. Mungkin saat itu ketika mereka mencari Yesus ada yang sungguh-sungguh pengen deket sama Tuhan. Mungkin ketika mereka cari Yesus ada yang benar-benar sungguh-sungguh pengen ketemu Tuhan, pengen kenal lebih Tuhan. Tapi ada yang lagi yang motivasi yang berbeda, yang mau lebih lagi diberkati secara jasmani. Tapi hari ini Yesus mengajarkan buat setiap kita. Banyak orang tuh yang gak mengerti dan gak berpikir seperti yang Yesus pikirkan. Ekspektasi mengikut Tuhan hanya memuaskan keinginan secara pribadi. Mungkin kita berkata kalau saya udah pelayanan full timer, berarti pasti saya diberkati secara melimpah lah, jadi orang kaya gitu ya. Terus kita mungkin berkata rajin beribadah, pasti Tuhan sembuhin sakit saya. Kita mungkin punya ekspektasi kalau saya lakuin firman Tuhan, saya memberi perpuluhan, persembahan, saya diberkati berkali-kali lipat. Kayak seperti transaksional sama Tuhan. Kita kasih Tuhan, Tuhan kasih kita balik. Terus mungkin kita melayani Tuhan, pasti semua doa dan keinginan kita pasti dijawab Tuhan. Padahal semua itu sebenarnya mudah sekali Tuhan kerjakan buat setiap kita. Tapi yang Dia mau adalah supaya hati kita siap dulu untuk menerima berkat dari Tuhan. Dia mau setiap hati kita diperbaharui, Dia mau setiap hati kita dipuaskan, baru kita bisa menerima berkat jasmani dari Tuhan. Firman Tuhan bilang kebajikan, kemurahan, semua mengikuti setiap kita. Bahkan berkat yang akan mengejar kehidupan kita kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Paulus juga bilang seperti ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala kecukupan. Mungkin kita berpikir, aduh kalau ikut Tuhan tapi susah mulu, gimana ya, kita gak jadi berkat. Tuhan bilang Dia akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Keperluan masing-masing orang mungkin berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang mungkin udah banyak uang, udah kaya, tapi mereka gak perlu uang lagi, mereka perlu kasih sayang. Ada yang mungkin udah berlimpah kasih sayang dalam keluarga, tapi mungkin butuh uang dalam bayar anak sekolah, bayar kontrakan gitu ya. Mereka butuh keperluan. Mungkin ada yang udah punya segalanya tapi perlu pasangan hidup. Tapi mungkin ada yang udah punya anak, udah punya keluarga lengkap, uang ada, perlu kesembuhan. Jadi setiap keperluan masing-masing orang, pergumulan masing-masing setiap kita, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dan Paulus bilang Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kita berbeda-beda. Mungkin dalam kehidupan saya berbeda, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara berbeda-beda. Tapi yang pasti cara Tuhan unik, ajaib. Dan yang pasti cara Tuhan adalah yang terbaik dari setiap kita, untuk setiap kita. Yang Tuhan Yesus inginkan dari setiap kita adalah harus lebih dulu punya motivasi yang benar. Karena hanya Yesus yang menjadi roti hidup, gak ada yang lain yang dapat memuaskan kita. Dan ketika kita makan roti hidup itu, Yesus katakan kita gak akan lapar dan kita gak akan haus lagi. Mungkin next lagi PowerPoint-nya. Ya, ini dia. Kadang-kadang seperti di gambar ini, kita punya plan, kita maunya berjalan lurus terus. Tetapi kenyataannya, realitinya ya, di bawah, di gambar bawah ada batu kerikil masuk, terus naik lagi, tiba-tiba dihalang lagi, ada hujan, ada badai, tiba-tiba ada angin topan, ya, tiba-tiba ada hal gitu ya. Kadang-kadang jalannya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita bertanya, sampai kapan Tuhan gitu ya? Sampai kapan realita kehidupan seperti ini Tuhan? Mungkin hari Minggu kita udah beribadah, kita percaya sama Tuhan, tapi besok hari Senin kita di depan mata, kita buka mata ketemu realitas
gitu ya. Kita harus kasih anak kita makan misalnya, kita harus bayar kontrakan, tagihan listrik dan segala macam. Itu kan realita kehidupan yang kita alami. Tapi sekali lagi percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi segala keperluan setiap kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau kita dipuaskan lebih dulu secara rohani setiap kita. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ibaratnya ketika Bapak Ibu makan, terus udah kenyang, makan udah sampai kenyang, udah full perutnya, terus ditawarin lagi makanan enak misalkan, ditawarin lagi dibeliin pizza, burger gitu ya. Terus pasti kita udah ngerasa, aduh udah kenyang, udah full gitu ya. Mau enak sekalipun kalau udah full, udah kenyang, udah puas, kita udah gak mau makan lagi. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita dipenuhi Tuhan, dipenuhi hadirat Tuhan, rasanya kita udah gak mau lagi untuk cari kesenangan yang semu. Rasanya kita udah gak mau cari lagi untuk mencari kebahagiaan di luar Kristus. Karena kita tahu ketika di dalam Tuhan, kita udah bahagia. Dalam hadirat Tuhan, kita udah sukacita, udah penuh. Makanya kita udah gak mau nyari lagi kebahagiaan yang semu. Bahkan kita udah gak mau lagi menyentuh dosa. Buat kita sebuah hal yang menjijikkan ketika kita menyentuh dosa. Karena hidup kita sudah dipenuhi dan dipuaskan oleh Yesus. Kemarin saya khotbah di anak-anak youth, saya bilang anak-anak muda, sebelum mencari pasangan, kita harus jadi pribadi yang utuh dulu dalam Tuhan, yang disembuhkan dari luka segala macam, supaya kita nggak menjadi pribadi yang menyakiti orang lain. Ketika kita jadi pribadi yang utuh, jadi pribadi yang dipuaskan Tuhan, maka kita akan jadi pribadi yang pembawa damai, pribadi yang bisa menyenangkan orang. Dalam perkumpulan kita nggak jadi orang-orang yang melukai hati orang lain. Kita bisa menjaga hati dan perasaan orang lain. Dan ketika hanya Tuhan yang memuaskan dan melegakan hidup setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, apa yang mungkin saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan kita hari ini, kekhawatiran kita hari ini, keperluan kita atau apapun, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Mungkin ada next slide terakhir. Yang paling terakhir. Yang paling terakhir, next slide-nya. Nah, ada dua gambar Bapak Ibu. Gambar yang sebelah kiri itu gambar di mana ketika Yesus dielu-elukan ya, dikatakan Hosana bagi raja, Hosana bagi raja. Tapi di saat yang sama, orang-orang yang sama, mereka juga berkata kepada Tuhan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin kita juga seperti itu. Kadang-kadang ketika kita mengikut Tuhan, kita ngerasa Tuhan, puji Tuhan, gitu ya. Tapi waktu punya masalah, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Tuhan ada gak ya? Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang ada di gambar ini. Ketika kita Hosana buat Tuhan, terus besoknya lagi kita tanya sama Tuhan, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Ya. Kita percaya aja bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Ada satu lagu praise, liriknya bilang gini. Dalam bahasa Inggris dia bilang, I praise when I'm sure. Jadi saya memuji Tuhan ketika saya lagi yakin. I praise when I'm doubting. Saya muji Tuhan ketika saya juga lagi ragu. I praise when I don't. Dia bilang di saat saya gak mau memuji Tuhan, tapi saya juga harus memuji Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika memuji Tuhan, musuh itu dikalahkan. Dan memuji Tuhan adalah napas kehidupan dia. Jadi saat lagu ini tuh bercerita tentang sebenarnya apa yang dirasakan orang-orang pada umumnya. Kadang-kadang kita tuh kayak dalam masalah, aduh gak bisa nyembah Tuhan. Kayaknya dalam rasa kesesakan banget gitu ya. Kayaknya ngerasa doa saya kapan dijawab ya? Kok gini-begini aja ya? Kok nge-stuck ya? Kok belum dijawab-jawab Tuhan ya? Kok lama banget ya? Kok udah bertahun-tahun ya? Kayaknya udah mau berdoa, udah gak bisa. Gak tahu mau berkata-kata apa lagi. Mungkin kita udah lupa dengan doa kita, saking kita ngerasa kayaknya doa ini gak akan dijawab Tuhan. Kita mungkin udah lama gak
berseru lagi sama Tuhan. Mungkin kita udah lama gak berharap lagi sama Tuhan. Tapi hari ini tetap percaya sama Tuhan. Meskipun hari ini kita gak mengerti apa yang sedang kita alami. Jangan pernah salah ketika kita mengiring Tuhan, ekspektasi yang besar. Ketika kita punya motivasi yang tulus mengikut Tuhan, maka saya percaya berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kita. Karena Tuhan gak pernah memberikan ular buat anak-anaknya yang minta roti. Kita mau berkata seperti Ayub, Tuhan bukan hanya yang baik-baik aja yang aku mau terima, tapi kalau toh itu hal yang tidak baik dalam kehidupan setiap kita, kita belajar untuk mau mengucap syukur sama Tuhan. Sama seperti lagu ini bilang, meskipun kita gak mengerti rencana Tuhan, yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan sediakan bagi setiap kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Kita punya ekspektasi ketika kita melayani Tuhan, beribadah sama Tuhan. Tuhan pasti memberkati secara berlimpah, gak ada masalah, bebas dari masalah. Motivasi yang salah ketika kita menjadi mengikut Tuhan adalah ketika kita mencari keuntungan kita sendiri. Kita mau diberkati secara jasmani, kita mau bebas dari masalah, kita mengejar popularitas, ketenaran, bahkan kita mengikut kawin. Kita berharap mendapat sesuatu yang lebih dari Tuhan. Semua itu gak salah Bapak Ibu. Tapi
Tapi kalau itu jadi motivasi utama dalam kehidupan setiap kita, nanti kita bisa kecewa. Karena Tuhan bilang, jalan itu gak selalu lurus, langit gak selalu biru. Tapi janji Tuhan, Dia akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kalau hari ini engkau masih tetap mengalami sakit penyakit, tapi ingat bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan engkau. Ingat bahwa berkali-kali Tuhan sudah tolong kehidupan setiap kita. Bahkan bukan cuma hari ini, Tuhan bilang seterusnya, bahkan selama-lamanya, besok, bahkan akan lusa, seterusnya, bahkan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan sampai akhir kehidupan setiap kita. Dia mau tolong setiap kehidupan kita. Kalau cuma berkat jasmani itu terlalu mudah Tuhan lakukan buat kita. Tapi hari ini Tuhan mau supaya kita dipuaskan secara rohani. Tuhan mau secara rohani kita mengalami pembaharuan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kita menerima berkat secara rohani, maka berkat secara jasmani Tuhan pasti berikan dalam kehidupan setiap kita. Tapi milikilah motivasi yang tulus di hadapan Tuhan, hanya untuk menyenangkan Dia, hanya untuk menyenangkan Dia. Hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai berbicara pada sore hari. Tapi firman-Mu boleh terus melekat dalam setiap hati kami. Bahkan firman itu boleh terus bertumbuh dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan bila sebentar Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus, kami mau siapkan hati setiap kami Bapa. Kami mau bersihkan hati kami Bapa. Kami mau ngampuni setiap orang-orang yang bersalah dengan setiap kami, supaya kami tidak terhalang Tuhan. Doa kami kepada Engkau ya Bapa. Saya undang Saudara Freddy untuk melayani dalam perjamuan kudus. Kita mau angkat satu pujian, kita katakan, karena salibmu kami hidup Tuhan.